Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kita. Saya Rani Safitra dan saya Naomi Tobing di Jubelio Talk Show volume 3. So, hari ini kita bakal ngebahas apa nih, Mi? ngebahas peran komunitas dalam memaksimalkan perkembangan bisnis. Oke, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ini pertama kalinya nih kita talk show di bulan puasa. Oh iya betul. Jadi mungkin kita ucapin dulu kali ya ke teman-teman yang lagi nonton ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima dan lancar ya, Mi ya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik yang volume 3 ini, Mi. Mungkin kita bisa ceritain sedikit kali ya atau flashback nih, volume 2 kemarin tuh kita ngomongin apa sih? Partnership. Hubungan. Oke. Hubungan dalam sebuah bisnis ya. Jadi seberapa sih partnership itu penting bareng sama Mbak Ayu Mbak Ayu sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan atau belum nonton, bisa banget lihat di YouTube kita, klik di link di Instagram kita ya, atau cari di YouTube namanya Jubelio Official. Betul. Soalnya di sana banyak banget tips and trick bagaimana sih cara membangun partnership, collaborations ya antar brand atau dengan B2B-nya. Betul. Gitu. Tujuannya apa? Yang pasti untuk mengembangkan bisnis. Nah, sebenarnya relate dengan mengembangkan bisnis gak cuma dengan partnership, tapi balik lagi ke topik kita hari ini juga bisa lewat komunitas. Betul, komunitas. Betul. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita langsung panggil speaker kita hari ini. Ada Mbak Reni Ajen sebagai co-founder dari Omah Wulang Re. Yeah. Oke. Halo Mbak, silakan duduk. Oke. Iya. So, Mbak Reni apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Puasa sehat. hari ini? Alhamdulillah, kayaknya Naomi Alhamdulillah menghargai puasa. Oke. Nah, Iya. Mbak, mungkin sebelum kita mulai nih, perkenalan dulu kali ya sama teman-teman yang lagi Iya. nonton. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Saya Reni Ajeng, biasa dipanggil Reni atau biasa dipanggil Ajeng. Jadi monggo mau panggil Reni atau Ajeng. Oke. Di sini saya mewakili Omah Wulang Re, Sanggar Seni, Komunitas Seni dan Budaya. Oke. Di Jakarta Selatan. Nah, mungkin yang akan kita bahas pada siang hari ini itu lebih ke komunitasnya ya. Namanya Pasar Minggu Pahingan. Jadi Pasar Minggu Pahingan ini sebagai salah satu subs atau naungan di bawah Omah Wulang Re ya? Betul. Oke. Jadi mungkin aku bisa cerita sedikit Boleh. apa itu. Tapi sebentar Omah Mbak, Wulang Re. sebelum cerita, aku tuh dari tadi pas Mbak Reni datang ke Jubelio langsung kayak wow, dress code-nya kayak Wow, sekali. iya. Jujur- Budayanya tuh nempel Iya, gitu, nempel. Mbak. Jujur aku nggak ke brief ya sama Mbak Rani kalau ternyata hari ini kostumnya Enggak, emang sengaja Mbak, biar beda sendiri. Terus tadi ngelihat kok dua orang Lilac gitu ya? warnanya ungu gitu, terus aku lihat oh masih ada. Masih ada. Tapi Jadi- cocok ini warnanya ungu merah. Iya. Jadi nggak saltung-saltung amat. Enggak salah ya. sama. Nah, jadi nih Mbak, kalau boleh ceritain sekilas dikit boleh ya Mbak Rani ya? Boleh dong. Boleh. Ini sekilas budaya apa sih Mbak? Sebenarnya tadi aku bingung sih mau pakai baju apa Oke. gitu kan. Jadi karena Mbak Rani juga clueless kan. Jadi aku pikir ya udah deh aku kasih yang surprise karena ini juga masih dalam rangka memperingati Hari Kartini ya. Benar. Iya, selamat Hari Oh Kartini. iya, selamat Hari Kartini buat Teman-teman teman-teman. Semua perempuan-perempuan Indonesia yang Iya. tangguhnya. Kebetulan kita perempuan semua hari ini Iya. ya. Jadi kami di Omah Wulang Re, teman-teman di Omah Wulang Re itu terbiasa menggunakan kain, Oke. terus berkebaya gitu. Jadi mereka belajar nari, latihan nari, Yep. ada kelas membatik, kelas melukis tuh mereka dengan bangganya, dengan santainya dan dengan pedenya mereka tuh mengenakan kain juga kebaya dengan modifikasi ala mereka sendiri. Oke, gitu. oke, Jadi oke. aku pikir pas aku cek di lemari, oke deh aku hari ini pakai karena masih ada nuansa Hari Kartini ya udah Yep. deh aku pakai kain juga. Oke. Kalau boleh tahu nih kain dari mana sih Mbak? Ini yang bawah ini batik Pekalongan, Oke. lumayan lebih tua dari aku, jadi usianya. Terus motifnya motif standar bunga. Biasanya kalau bunga, kemudian ada kayak motif-motif apa sih namanya, kayak tangkai-tangkainya tuh namanya sekar jagat. Tapi kayaknya ini bukan iya, sekar iya. jagat full. Terus untuk yang ini tuh Outer sebenarnya ini sebenarnya selendang. Oke. Jadi ini sebenarnya selendang, terus Dijahit mungkin bisa nggak? jadi tip and tricks ya untuk teman-teman. Jadi aku tuh penganut
yang kalau batik tulis tuh sayang untuk dijahit sebenarnya. Dan sayang untuk dipotong, dibikin pola ya. Jadi ini tuh cuma dijahit tipis di sini. Yang itu tanpa harus memotong kain. Jadi kayak gimana ya supaya ketemuin dari bawah sini ke atas gitu ya berarti ya. Apa harus nanti habis ini kita kasih? Boleh. Tipsnya buat kita aja kalau gitu ya. Gitu sih. Jadi poinnya ya supaya kita tetap merasa bangga bahwa Indonesia tuh sekaya ini loh. Betul. Boleh tadi dilanjutin yang tadi ditanya sama Mbak Rani. Omah Ulang Reh itu berdiri 2018. Jadi ini sudah tahun ketiga sebenarnya. Apa sih Omah Ulang Reh? Jadi Omah Ulang Reh ini sanggar seni dan budaya sebenarnya. Fokus kita tuh di kesenian, kebudayaan dan juga pendidikan. Nah, berawal dari 2018 tuh kita bikin kelas pertama itu adalah kelas aksara Jawa, menulis aksara Jawa yang ternyata antusiasmenya tinggi sekali gitu. Waktu itu kita pengen bikin kelas itu targetnya hanya Waktu itu kita bikin kelas aksara Jawa itu targetnya 10 orang, tapi ternyata yang tertarik itu ada 42 orang. Jauh banget ya target sama yang datang gitu ya. Betul. Nah, dari situ kita melihat ternyata antusiasmenya banyak banget gitu, dan dari berbagai macam background, dari ada yang mahasiswa, kemudian ada yang tato artis, ada yang ilustrator, gitu. Jadi macam-macam. Nah, dari situ berkembang dari satu aksara Jawa, kemudian berkembang sampai saat ini ada 10 aksara Nusantara. Jadi ada aksara Jawa, Bali, Sunda, kemudian Batak ada nggak? Batak ada. Ada tuh. Aku bisa join ya berarti. Aku harus join. Batak ada. Dan itu kita bikin aksara ekspres. Jadi 3 jam pasti bisa membaca dan menulis. Kita juga waktu itu kita berkonsultasi dan dibimbing sama FIB UI. Jadi memang dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Jawa tuh mereka ada CSR tuh kayak corporate social. Iya, CSR-nya dari FIB untuk mereka membantu menyebarkan aksara ini gitu. Nah, salah satunya di Omah Ulang Reh. Gitu. Nah, dari aksara kemudian berkembang jadi ada kelas tari. Sampai sekarang kelas tari masih berjalan. Muridnya ada lebih dari 120 dan mostly memang karyawati. Jadi memang range umurnya emang udah range umurnya 20 sampai 60 tahun ada. Itu belajar tari Jawa dan tari Bali. Dari basic sekali sampai sekarang mereka udah yang kelas paling lama itu sudah 2,5 tahun. Kemudian ada kelas membatik, kelas lukis, sampai kelas sablon tuh ada. Nyablon tetap dengan budaya juga? Enggak, sebenarnya nyablon itu kami menggandeng teman-teman pang. Jadi anak pang di jalan waktu itu, terus datang ke sanggar kita, terus kita gandeng, ternyata mereka bisa nyablon. Kenapa kalian nggak bikin kelas aja di sini? Ternyata antusiasmenya juga banyak gitu. Jadi memang kelas sablon manual, jadi nggak selalu yang kebudayaan yang kuno. Itulah visi misi kita sebenarnya dari Omah Ulang Reh ini. Kami itu ingin menghadirkan kekunoan dalam kekinian. Kekunoan dalam kekinian. Tetap modern ya, Mbak ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri kalau kita tidak ngikutin zaman, kita nggak ngikutin era, apalagi sekarang eranya teknologi ya akan tergerus gitu kan. Nah, terus udah nih berjalan, kelas-kelas kayak gitu udah berjalan. Terus kita waktu itu pengen bikin, karena teman-teman ternyata kan ini basicnya akhirnya menjadi komunitas ya, karena teman-teman yang belajar nari itu rutin ke tempat kita. Mereka ternyata banyak punya bisnis sendiri, jadi ada yang jualan jajan pasar, ada yang punya usaha rumahan kayak gitu. Nah, waktu itu kita berpikir akhir 2018 kita pengen bikin satu komunitas yang di situ kita bisa, teman-teman tuh bisa jajan, bisa sharing, ada yang jualan, ada yang beli apa ya gitu. Ketemulah bentuknya pasar gitu. Tapi nggak pengen pasar yang biasa, pasar kaget gitu, enggak. Kita bikin satu pasar yang tematik apa ya. Aku sama teman-teman di Omah Ulang Reh kita obrolin, ketemulah pasar Minggu tadinya. Oke, kita bikin pasar aja tematik setiap hari Minggu.
minggunya minggu apa nih, minggu keempat, minggu yang udah gajian, minggu gimana ya, kita bikin berdasarkan pasaran Jawa aja gitu. Ketemulah Minggu Pahing waktu itu, karena banyak yang bertanya kenapa Minggu Pahing gitu. Satu pertanyaan kita. Satu pertanyaan dari aku. Oke, banyak yang bertanya kenapa Minggu Pahing. Bukan semata-mata karena Minggu Pahing hari yang keramat, hari yang baik, enggak, semua hari baik gitu. Cuman kalau di Jawa itu Minggu Pon ya, misalkan, jadi kalender Jawa itu kan pasarannya ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing gitu. Oke. Nah kalau di Jawa identiknya setiap hari Minggu Pon itu pasar hewan. Banyak kan, pasti pasar hewan. Minggu Pon atau Minggu Legi itu pasar hewan. Banyak kan. Terus waktu itu kita pikir Minggu Pahing kayaknya oke nih gitu kan, Minggu Pahing kayaknya oke. Ternyata pas kita riset juga tentang pasar Minggu Pahing ini, memang ada di beberapa daerah yang mereka rutin bikin pasar setiap Minggu Pahing, tapi kayak di pelataran masjid atau di alun-alun kota gitu. Tapi itu juga ternyata sudah tidak berjalan lagi sampai saat ini gitu. Terus akhirnya kita bikinlah, kita bikin aja nih pasar Minggu Pahing. Seru juga. Nah waktu itu kita bikin pasar Minggu Pahingan yang pertama itu di Omah Wulangreh. Jadi memang di sanggar kita karena space-nya tidak terlalu besar ya, jadi kita cuma bisa memfasilitasi 15 tenan. Jadi kita open call for tenan. Siapa yang mau jualan nih, apapun waktu itu, asal yang penting produk lokal. Terus untuk makanan itu tidak mengandung pewarna, pengawet, dan pemanis buatan. Terus less plastik gitu. Jadi waktu itu tenan yang ikut tuh hanya 15 karena keterbatasan tempat ya. Itu ada yang jual makanan, ada yang jual handicraft, ada yang jual mostly makanan, kebanyakan makanan. Nah terus dari situ pasar Minggu Pahingan pertama ya yang datang teman-teman komunitas gitu. Jadi ya memang teman-teman yang sering ke Omah Wulangreh, teman-teman yang sering berkegiatan situ gitu. Kita panggil dari situ. Jajan ternyata makannya enak karena tenannya kami kurasi gitu. Jadi memang bener-bener yang ini enak, ini enak. Berarti ada testing foodnya dulu gitu sebelum dia masuk atau enggak sih, sebenarnya enggak waktu itu, tapi tenan ini dengan sendiri mengirim ke kita. Sogokan nih. Dikirimin tester. Dikirimin tester ya biar lolos kurasi. Enggak, jadi misalkan di tenan yang pertama itu dia sudah jualan risol misalkan, nanti ada tenan yang daftar lagi dia udah nggak bisa jualan risol karena jadi udah satu ada tenan untuk satu produk. Gitu. Jadi itu juga kita juga supaya men-trigger si teman-teman tenan ini juga mereka semangat berjualannya gitu, dan si pembeli juga hanya punya satu pilihan gitu sih sebenarnya. Kemudian pasar Minggu Pahingan yang kedua sedikit berkembang dari yang pertama tadi hanya 15 tenan, yang kedua itu ada 17. Ya pokoknya mentok-mentok tuh hanya 18 lah karena space Omah Wulangreh yang nggak begitu besar karena kita harus nyediain meja-meja untuk booth kan. Terus pandemi. Pandemi lah 2020. 2020 itu kita bingung nih mau bikinnya gimana karena waktu itu kita mau bikin Maret 2020. Itu pertama kali pertama pandemi muncul, kita mau bikin pasar Minggu Pahingan waktu itu yang ke-6 kalau nggak salah. Terus pandemi akhirnya kita hold, postpone lah itu. Padahal kita udah open call for tenan, terus akhirnya kita refund dan segala macam. Terus aku dan teman-teman di Omah Wulangreh, kita dan tim itu kita meeting, kita bikin satu formula apa ya yang bisa memfasilitasi pasar Minggu Pahingan itu tetap ada, tapi nggak offline gitu. Jadi orang nggak ketemu. Lalu muncullah formula online, jadi pasar Minggu Pahingan online. Banyak bertanya kan tuh, jadi kita pas ngerumusin itu gimana ya online-nya tuh gimana, flow-nya seperti apa, terus dengan waktu yang sesingkat ini nggak mungkin juga kita develop website gitu kan, dan costly juga gitu kan. Terus akhirnya kita manfaatin platform yang udah ada, jadi kita pakai sosial medianya Omah Wulangreh karena secara followers kemudian secara awareness juga sudah lumayan gitu. Kita manfaatin Instagram sama Facebook, jadi modelnya pre-order. Jadi modelnya PO, jadi kita open call for tenan nih 1 minggu, nanti tenannya daftar. Terus kita tentuin waktu PO-nya.